Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, seperti sesuai jadwal ya, yang pertama kemarin Senin sampai Rabu saya coba, tapi memang campur sih ya, saya tarik-tarik dengan aktivitas ya, tarik-tarikan waktunya lah dengan aktivitas offline, aktivitas lain dan lain sebagainya. Kadang saya juga mengaturnya nih kapan rekaman gitu ya, kapan ini kapan itu, aduh lumayan lah ya. Ya namanya juga bocah angon, jadi agak ribet juga ngaturnya gitu ya. Jadi kadang dari kemarin aja dari Senin sampai Rabu kan cuma dapat berapa video itu ya, 3 apa 4 ya kalau nggak salah ya. Harusnya saya targetnya pengennya bahas aplikasi mining dari Senin sampai Rabu itu ya minimal sehari 3 gitu kan. Jadi seminggu 6 aplikasi bisa kebahas. Tadinya sih begitu rencana. Nah ketemu Kamis Jumat nih bagian bot gitu loh, buat Telegram. Karena kan akhir-akhir ini kita rame ya tentang bot, gara-gara apa? Gara-gara terjadinya mainnet dari penambangan bot yaitu Notcoin ya. Jadi semakin rame tuh. Jadi sesuai jadwal saya kemarin, makanya saya ngatur ulang gimana caranya. Kemudian Sabtu Minggu ya saya coba bidang lain, artinya bidang lain baik itu staking atau penambangan namun yang berbayar, misalkan kayak model kita staking kemudian kita dapat ada harian, ada mingguan, ada bulan, itu beda-beda. Nah jadi itu khusus Sabtu Minggu weekend lah saya coba bahasnya. Nah, jadi dibagi-bagi ada 3 jenis di situ. Ada penambangan fokus 3 hari, yang 2 hari masih bidang penambangan juga atau airdrop tapi bot ya, tetapi kita coba memilah ya, artinya kita harus bisa memilih mana yang bahaya mana yang enggak. Itu Kamis Jumat. Sabtu Minggu itu yang berdepo lah, aplikasi berdepo, maksud saya begitu. Karena ya di dunia digital itu kan kita harus berpikir. Saya dulu sering cerita ya, teman-teman sering bilang juga bahwa yang kita pikirkan kan artinya pendapatan harian, bulanan, harian, mingguan, bulanan. Nah itu barulah tahunan juga ya. Nah itu biasanya bisa membantu stabil ke kitanya. Artinya kita nggak pusing-pusing amat lah gitu kan, karena ada harian, mingguannya juga yang ditunggu ada, bulanannya ada. Nah kita kan yang kita kejar seperti itu, bagaimana untuk mendapatkan itu. Nah makanya sekarang kan Kamis ya, malam Jumat, besok Jumat saya record ini 2 hari ini, mudah-mudahan saya dapat 2 atau 3 lah ya, atau ya 2 lah ya, mudah-mudahan video tentang bot ya, artinya pembahasan tentang bot. Karena akhir-akhir ini rame ya, kita tahu ya di Telegram banyak sekali ya. Telegram sekarang memang kita tahu ya, Telegram ini kan bot yang ada di Telegram yang kita tahu itu banyak ragamnya. Bot ini apa sih sebetulnya? Nah, kita langsung nih ke pembahasan ya. Ya maksudnya ke sharing kita. Yang saya pahami bot ini kan artinya satu program, satu software yang dibenamkan di aplikasi media sosial ya, chat, di mana tidak melibatkan manusia karena memang sudah di setup semua ya by code. Artinya mau robot chat, mau robot apa itu dia jalan sendiri ya, kita hanya menggunakannya saja, tetapi untuk kerjanya itu bot itu sendiri. Baik itu bot untuk menjawab customer atau apa, kan banyak sekarang tuh market ya, atau marketplace itu yang customer service-nya pakai bot, jadi nggak gunain. Nah ini sebenarnya sih bahaya juga sih buat manusia, karena udah ngurangin kerjaan juga jadinya ya, repot ya. Itulah teknologi zaman sekarang. Nah ini bot Telegram ya, jadi yang kita tahu bahwa bukan human, bukan manusia lagi. Nah tetapi ini dimanfaatkan oleh manusia ya, walaupun sebetulnya lahir dari manusia itu sendiri ya. Apa itu yang disebut dengan software artificial intelligence yang diterapkan di bot itu sendiri ataupun apapun itu kan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Walaupun banyak yang tidak sempurna, namun sektor ini banyak yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ngeri. Nah, banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan teknologi ini, kepintaran itu disalahgunakan. Banyak yang ngehack handphone orang, ya aset orang dicuri dan sebagainya. Ini agak ngeri juga sebetulnya ya. Nah makanya kita coba learning by doing teman-teman. Ya kita mempelajari, jalan sambil mempelajari, memperdalami. Kita sama-sama saja. Saya juga sambil mempelajari, oh ini begini gitu lah ya.
Nah, jadi itulah sekelumit kilasan daripada bot Telegram, di mana banyak dimanfaatkan ke hal-hal positif, termasuk juga penambangan, staking dan lain sebagainya ya. Untuk bot Telegram. Nah, sekarang yang penting adalah cara mengetahui bot itu aman atau tidak. Nah, ini yang penting juga, tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena keamanan bot atau keamanan Telegram ini ada di handphone kita. Nah, sementara di handphone kita banyak banyak aset ya, banyak password dan lain sebagainya. Ini penting juga, dan saya juga tetap untuk hal itu bukan berarti saya bisa defense buat DeFi saya, enggak begitu juga. Saya juga sama mempelajari, mencari kira-kira memilih ini bahaya atau tidak ya. Saya berusaha lah sebisanya gitu lah ya. Nah, termasuk juga saya sharing untuk kali ini buat teman-teman cara mengetahui bot ya itu aman atau tidak, tapi bukan hal yang memang ini bisa dikatakan sebuah betul-betul 100% gitu kan bisa membuat aman, bukan. Ini adalah salah satu sebagian daripada langkah saja ya, sebagian daripada langkah kita untuk menjaga sebagai tindakan preventif kita. Nah, yang pertama adalah periksa nama dan deskripsi bot. Nama dan deskripsi bot ini penting. Namanya, ini namanya mencurigakan atau tidak. Deskripsinya seperti apa, penjelasannya kita baca dulu nih. Botnya apa ya, visi misinya, terutama yang kita analisa itu white papernya dan sebagainya. Misalkan contoh seperti itu kalau memang ada white paper. Kalau memang tidak ada, artinya kita setidaknya mempelajari keterangan-keterangan lain yang dilampirkan oleh bot, tujuannya ya, visi misinya ya, seperti itu baik atau tidak dan lain sebagainya. Walaupun memang tetap itu pun tidak menjamin 100%, tetapi harus kita analisa juga ya, deskripsi bot ya, itu harus kita pelajarin, harus kita cek juga, linknya juga sama. Kemudian yang kedua itu cek jumlah pengguna. Ini penting, cek jumlah pengguna daripada bot itu sendiri di Telegram, grupnya berapa banyak nih ya yang sudah menjalankan bot itu. Kemudian Twitternya kita cek, ini penting juga, Twitternya followernya banyak nggak gitu. Kalau sedikit, nah hati-hati ya. Kalau misalkan banyak, kemudian Telegramnya juga oke, banyak juga, nah itu bolehlah kita jadikan pertimbangan. Kemudian yang ketiga, cari tahu tentang pembuat bot ya. Kalau memang kita bisa mencari pembuat bot ini siapa, minimal walaupun kita tidak tahu personalnya, tetapi kita tahu depth-nya. Misalkan depth-nya juga nggak tahu nih, misalkan nggak tahu depth-nya dari mana, siapa, timnya apa, dari negara mana. Setidaknya kita lihat corporate-nya. Misalkan bot ini ikut dengan teknologi mana, ikut dengan depth apa. Misalkan bot ini ikut depth-nya depth yang mengembangkan apa, mengembangkan blockchain Ton misalkan. Atau bot ini ikut dengan pengembang yang mengembangkan blockchain-nya Solana misalkan. Nah, itu salah satu pertimbangan kita untuk mengambil keputusan bot itu kita adopsi atau tidak, kita garap atau tidak, kan gitu ya. Selain pembuat bot juga kita analisa teknologinya juga. Ini teknologinya kan kadang-kadang ada yang ya dari segi tampilan juga asal-asalan. Kemudian dari segi tata letak kerjanya juga asal-asalan ya. Ya itu kita bisa analisa lah detailnya seperti apa daripada software atau program yang atau platform yang kita jalankan. Nah, ini teknologinya kira-kira masuk blockchain nggak gitu, sesuai nggak gitu kan. Nah, kemudian yang keempat adalah hindari bot yang meminta info sensitif. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau misalkan kita standarnya bot kan paling kita registrasi email gitu kan, verifikasi ya, kemudian kita suruh buat password baru, ya sudah selesai. Bahkan ada yang tidak minta itu. Nah, itu kemungkinan insya Allah sedikit aman lah ya. Walaupun tidak menjamin 100%, tetap yang namanya peretas itu ya mereka pintar juga gitu loh. Apalagi kalau kita cuman pemula, seperti saya pemula ini kan, kalau ini ya ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap juga ya. Naudzubillah ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Artinya info sensitif ini yang kita harus jaga. Kalau misalkan kita diminta dengan bot tersebut harus masukkan inilah nomor rekening apa segala macam, nah ini hati-hati. Kalau untuk KYC memang sudah umum ya, KYC itu kan bisa pakai KTP atau SIM, itu lumrah lah, umum lah, nggak masalah lah artinya. Tetapi kalau yang lebih sensitif password lah inilah gitu kan, itu hati-hati lah ya.
Nah, itu yang keempat ya, hindari bot yang meminta info sensitif. Kemudian yang kelima, ini gunakan bot resmi. Nah, bot resmi ini dilihat dari referensi yang tadi sama, dilihat dari referensi dan corporate-nya. Referensinya dari mana nih bot ini? Walaupun kita tahu dari teman, tetapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Saya bukan nggak tahu, artinya gini. Kadang ada di grup misalkan saya udah tahu, oh ini. Tapi linknya tersebut ya saya coba cek ulang gitu, cek lagi. Kadang-kadang ya saya juga perlu waktu, butuh kadang 2-3 hari coba belajar lah. Artinya bukan berarti saya bisa, tapi belajar sebisa-bisanya ya, sebisa-bisa saya analisa ini kira-kira safety atau enggak. Ini kira-kira prospeknya kelihatan bagus atau tidak gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi referensinya. Kemudian corporate kita lihat nih nyambungnya kemana nih, ke blockchain apa nih. Kemudian integrasinya sudah kira-kira sudah ada apa namanya gambaran nggak, misalkan apakah memang betul dikaitkan dengan apa di bawah blockchainnya Solana, atau bisa dikatakan mungkin layer 2-nya Solana atau bagaimana. Nah, itu kita coba analisa juga untuk corporate-nya gitu kan, atau mungkin ada beberapa dengan apa namanya company swasta yang lain ya, itu juga penting untuk bahan pertimbangan kita. Nah, itulah tindakan preventif kita untuk melihat bot itu safety atau tidak ya. Kemudian lagi-lagi tadi jenis botnya, modelnya, metodenya. Kalau misalkan banyak tuh kan yang bot minta wah banyak banget harus follow ini, ngerjain ini tuh segala macam, bla, ujung-ujungnya token kita nggak dapet. Airdrop itu ada airdrop yang teks, namanya airdrop apa namanya, reward airdrop by text. Jadi dengan permintaan. Jadi kita harus isi apa, ikutin apa segala macam. Tapi apa namanya, ketika klaim itu nggak dikirim, nggak masuk. Nah, itu banyak bot dulu kan begitu. Nah, sekarang ini ada bot baru. Nah, penambangan yang memang melibatkan Telegram. Kita tahu aplikasi Telegram ini adalah aplikasi yang termasuk juga safety dalam komunikasi, ya, transparansi, safety dan lain sebagainya. Nah, masuk ke Telegram ini nggak gampang, ya. Masuk ke Telegram ini nggak gampang. Mereka itu bayar ke Telegramnya, ya. Kemudian teknologinya juga harus combine, harus approve dengan Telegram. Kemudian ada perjanjian dan lain sebagainya, karena nama Telegramnya ini yang akan nanti dipertaruhkan gitu. Memang tidak apa namanya, tidak bisa disepelekan juga. Yang namanya sudah masuk Telegram itu salah satu analisa kita juga. Oh ya berarti, tapi banyak juga yang kecolongan, artinya scammer itu kan bisa nyaru lah, bahasa kasarnya kan begitu ya. Oke lah, itu untuk mengetahui apa namanya tindakan preventif, cara mengetahui bot yang tidak aman. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis bot di Telegram nih. Ya, yang pertama tadi di awal saya sampaikan bahwa ada chatbot. Itu untuk chat balasan. Kalau kita ngechat ya yang balas robot kan, kadang-kadang jengkel juga. Kita pengen komunikasi sama customer service yang jawab robot, giliran jawabnya itu juga. Kan ada juga gitu kan. Kemudian mining bot. Nah, ini yang lagi booming, lagi rame sekarang. Ini mining bot melalui Telegram ya. Kemudian ada game bot ya, ada game, kita main game tetapi di situ kita main game hanya dengan bot saja, tapi ada yang dikasih reward, ada yang memang hanya untuk fun saja, happy saja. Kemudian ada airdrop bot. Airdrop ini yang pada prinsipnya yang tadi saya bilang, airdrop text ini permintaan data, kemudian follow dan lain sebagainya bla. Tapi giliran airdropnya nggak dapat kita. Nah, ini ada juga nih yang dulu nih, yang udah lama dari beberapa tahun yang lalu paling banyak ini. Ini repot juga, tapi ada juga yang real gitu loh, yang betul-betul dikirim kemudian ada di bursa dan kita bisa sell. Ini airdrop bot. Kemudian ada staking bot. Nah, kita bisa staking ya. Memang kita deposit di Telegram misalkan. Itu banyak. Kita deposit di Telegram karena teknologi sekarang Telegram itu kan teman-teman tahu ada wallet ya. Nah, ini wallet untuk mempermudah kita transaksi. Makanya Telegram ini sekarang ke depan ini akan semakin betul-betul semakin canggih ya. Saya lihat semakin oke. Karena kenapa? Karena difasilitasi dengan dompetnya itu sendiri, dompet internal. Nah, ini untuk melancarkan transaksi setiap project-project yang masuk Telegram.
Nah, termasuk juga staking yang ada di Telegram. Kita bisa staking, kita bisa mining yang berbayar dan lain sebagainya. Itu staking bot ya. Dan lain-lain sebetulnya banyak banget ya. Banyak banget jenis-jenis bot di Telegram. Nah, tapi yang jelas antisipasi kita itu tadi, kita tetap harus hati-hati ya. Oke, kemudian jenis-jenis bot mining ya, mungkin teman-teman modelnya kayak gimana sih, ada yang belum tahu ya. Jenisnya kayak gimana, cara kerjanya seperti apa, itu nanti next video ya saya coba jelaskan, mungkin besok ya. Besok karena saya malam Jumat sekarang ya, kan 2 hari untuk bot ini, Kamis Jumat. Sekarang saya baru sempat record malam Jumat ini, saya penjelasan aja tentang bot. Kemudian besok mungkin ada 2 atau 3 jenis ya bot yang kita coba bahas. Besok insya Allah saya coba record lagi teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Ini hanya sekedar sharing aja. Yang penting intinya tindakan preventif kita harus diperhatikan, itu aja ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.